Kita menggunakan buku cetak atau buku paket sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Di sisi lain, perubahan zaman mendorong kita untuk menggunakan teknologi digital dalam segala kegiatan, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini pun mendorong penggunaan e-book atau buku elektronik sebagai bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, seperti yang tersedia di Kelas Pintar. Lalu apa yang membedakan buku cetak dengan buku elektronik di Kelas Pintar? Untuk membantu Anda memahami perbedaannya, saya, Siti Aminah, akan membedah buku cetak dan e-book di Kelas Pintar. Dalam mengulas buku cetak dan e-book dari Kelas Pintar ini, kita akan menggunakan 4 indikator yang dibuat berdasarkan buku teks Kemdikbud. Keempat indikator tersebut yaitu adanya kelengkapan buku sesuai kurikulum Merdeka, materi pelajaran, keterbacaan, dan desain. Indikator yang pertama dalam ulasan ini adalah kelengkapan buku sesuai kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya terdapat beberapa poin seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, peta konsep, apersepsi, materi pelajaran, lembar aktivitas atau latihan soal, refleksi, ringkasan, dan glosarium. Mari kita bandingkan kelengkapan antara buku cetak dan e-book dari Kelas Pintar. Nah, sekarang kita akan mengulas materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 dari penerbit Erlangga. Dari indikator yang pertama yaitu kelengkapan buku sesuai kurikulum Merdeka. Di buku cetak dari penerbit Erlangga sudah tersedia capaian pembelajarannya, sudah sesuai dengan indikatornya. Selanjutnya juga di buku cetak sudah ada tujuan pembelajarannya. Namun di sini fontnya tuh terlihat sangat kecil sehingga tidak terlalu terlihat atau memudahkan guru melihat untuk tujuan pembelajarannya. Untuk poin selanjutnya di buku cetak juga sudah tersedia peta konsepnya. Lanjut juga untuk apersepsi. Di buku cetak ini juga sudah tersedia apersepsi sebelum materi yang akan diajarkan kepada siswa. Selanjutnya materi pelajaran yang ada di buku cetak juga sudah sesuai sekali dari materi ajarnya. Poin selanjutnya yaitu lembar aktivitas atau latihan soal. Di buku cetak sudah tersedia seperti ayo berlatih dan latihan ulangan bab 1. Sudah sangat lengkap sekali ya. Terus untuk poin selanjutnya yaitu refleksi. Di buku cetak tidak terdapat refleksi kegiatan pembelajarannya, tidak tercantum. Dan untuk poin selanjutnya yaitu ringkasan. Di buku cetak pula tidak terdapat rangkuman materi pembelajaran setelah selesainya bab. Untuk poin yang terakhir yaitu glosarium. Di buku cetak ini pun tidak terdapat glosarium baik di akhir bab maupun di akhir buku. Selanjutnya kita akan melihat di e-book Kelas Pintar. Poin yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Ternyata di e-book pun sudah tersedia capaian pembelajarannya. Berarti sudah sesuai ya dengan indikator yang pertama. Terus juga di sini yang kedua ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di e-book ini terlihat lebih jelas ya dan lebih besar sehingga memudahkan guru untuk menemukan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya. Lanjut untuk yang poin ketiga, di e-book pun ternyata sudah terdapat peta konsepnya. Bahkan di sini lebih dilengkapi lagi dengan adanya kata kunci sehingga memudahkan guru atau murid untuk mengetahui arti dari kata kunci yang disediakan di peta konsep. Di e-book juga sudah terdapat apersepsi sebelum memasuki pembelajaran dimulai. Materi pembelajaran yang ada di e-book pun sudah sangat lengkap sekali ya, sudah sesuai. Poin selanjutnya yaitu lembar aktivitas atau latihan soal. Di e-book Kelas Pintar ini juga sudah tersedia ternyata seperti adanya siap menulis, ada juga siap membaca, juga ada menyimak. Nah, di sini untuk latihan akhir di setiap bab di e-book ini tidak terdapat di sini,
melainkan disediakan di fitur yang lain. Selanjutnya poin refleksi. Nah, di e-book ternyata sudah disediakan refleksi akhir kegiatan pembelajaran dengan ditandai centang. Sudah bisa apa ya dari pelajaran ini? Poin yang selanjutnya yaitu ringkasan. Bahkan di e-book pun sudah disediakan rangkumannya dari satu bab materi pembelajaran sehingga siswa dan guru pun dapat memahami inti dari materi yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir poinnya yaitu glosarium. Nah, di buku e-book Kelas Pintar ini pun sudah sangat lengkap dengan glosariumnya sehingga memudahkan guru dan murid mengetahui arti kosakata dari yang belum dipahaminya. Selanjutnya, mari kita bahas indikator kedua, yakni materi pelajaran. Indikator ini memiliki beberapa poin seperti kelengkapan materi pelajaran, kejelasan penyajian materi pelajaran, sistematika penyajian pelajaran, highlight konsep penting, ilustrasi pendukung materi pembelajaran, dan informasi pendukung materi pelajaran. Mari kita bedah dan bandingkan setiap poin pada buku cetak dan e-book dari Kelas Pintar. Di buku cetak, kelengkapan untuk materi pelajaran sudah sangat sesuai dengan capaian pembelajaran serta peta konsep yang sudah dibahas di awal. Penyajiannya pun dalam buku cetak ini sudah sangat jelas dan disajikan secara sistematis. Bahkan di buku cetak pun disediakan highlight konsep pentingnya untuk memudahkan siswa belajar apa hari ini. Di buku cetak pun ada ilustrasi pendukungnya, baik berupa foto, berupa gambar, atau cerita-cerita yang menarik, sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi pelajarannya. Bahkan di buku cetak pun, di sini menyediakan informasi pendukung materi pelajaran dengan barcode yang bisa di-scan oleh siswa untuk melihat video atau materi pelajaran yang lainnya. Di e-book Kelas Pintar, kelengkapan materi pelajarannya sudah sangat lengkap karena sudah sesuai dengan capaian pembelajaran dan peta konsep. Penyajiannya pun sangat jelas dan sistematis. Highlight konsep penting disediakan di e-book ini, serta ilustrasi pendukung materi pelajaran yang ada di e-book Kelas Pintar cukup menarik bagi siswa. Karena di sini terdapat cerita-cerita yang menarik, bahkan gambar yang sangat menarik sehingga siswa ingin terus membacanya. Dan yang terakhir, informasi pendukung materi pelajaran di e-book disediakan di fitur yang lain. Mari kita lanjutkan ke indikator ketiga, yakni keterbacaan. Indikator ini memiliki 4 poin, antara lain kalimat mudah dimengerti sesuai jenjang pendidikan, mudah menemukan poin-poin penting, memudahkan untuk guru mengajar, dan memudahkan untuk murid belajar. Mari kita bedah dan bandingkan bersama. Di buku cetak ini, dalam materi ajar, kalimatnya sudah sangat sesuai dan mudah dimengerti di jenjang pendidikan kelas 4. Bahkan untuk menemukan poin-poin penting, di buku cetak ini pun sangat mudah sekali, karena sudah disediakan highlight untuk menemukan poin-poin pentingnya. Selanjutnya, untuk saya pribadi, dalam mengajar, saya membutuhkan banyak referensi, tidak hanya satu buku cetak saja. Sehingga saya membutuhkan banyak referensi untuk memperkaya materi ajar yang akan saya sampaikan kepada murid-murid saya. Adapun untuk murid, dalam materi ajar sudah sangat mudah, namun untuk pemahaman di soal, butuh berulang kali siswa untuk membacanya agar memahami maksud dari soal tersebut dan menemukan jawabannya. Di Kelas Pintar, kalimat atau materi ajar yang disajikan sungguh sangat mudah dimengerti dan sesuai dengan jenjang pendidikan di kelas 4 ini. Bahkan untuk menemukan poin-poin penting cukup mudah karena sudah tersedia highlight-nya. Namun untuk mengajar, saya membutuhkan banyak referensi, tidak hanya e-book saja, untuk memperkaya materi ajar yang akan saya sampaikan kepada murid-murid saya. Adapun untuk siswa itu sendiri, dengan cerita-cerita yang ada di dalamnya,
bahkan ilustrasi yang ada di dalamnya sangat memudahkan siswa untuk memahami pelajaran yang mereka dapatkan. Nah, selanjutnya indikator terakhir, yaitu desain. Pada indikator ini terdapat 3 poin, antara lain kesesuaian desain dengan jenjang pendidikan, kenyamanan membaca poin-poin penting, dan menarik untuk murid belajar. Mari kita bedah satu persatu antara buku cetak dan e-book kelas pintar. Kita lihat di buku cetak. Desain yang ada di buku cetak ini sudah cukup menarik dan sesuai dengan jenjang kelas 4. Namun di dalamnya kita melihat di dalamnya terlalu monoton dan isi teksnya juga terlalu padat, sehingga membuat siswa kurang nyaman untuk membacanya, bahkan kurang menarik untuk siswa. Sekarang kita lihat desain dari e-book kelas pintar. Di sini sudah menarik, tidak terlalu monoton, tidak terlalu banyak gambar juga, sehingga sudah sesuai dengan jenjang kelas 4. Bahkan di dalamnya kita lihat banyak sekali warna-warna yang berbeda, sehingga nyaman dibaca dan tampilannya menarik untuk siswa. Berdasarkan indikator yang kita bahas tadi, saya lebih memilih menggunakan e-book dari kelas pintar. Saya lebih mudah mengakses materi untuk kegiatan belajar mengajar. Tampilannya menarik, warna-warni, anak-anak jadi lebih suka dan lebih tertarik untuk belajar. E-book dari kelas pintar sudah sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, itu dia ulasan mengenai buku cetak dan e-book dari kelas pintar. Semoga video ini dapat membantu Bapak atau Ibu dalam menentukan penggunaan media belajar yang tepat bagi murid-murid dalam kegiatan belajar mengajar. Saya Siti Aminah undur diri, terima kasih, sampai jumpa.